Kemana-mana jalan kaki mereka? Iya, mereka ke kebun itu bahkan berjam-jam tuh mereka jalan kaki. Sehat ya berarti Iya, ya? mereka sehat. Terus jalan kakinya tuh nggak datar ya, harus naik turun gunung. Wow. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Bersama saya hari ini ada Rifani. Halo Fani, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan, baik Kak. Fani, thank you udah datang ke Forfoxa. Fani ini jauh banget datangnya dari Papua ya. Iya, Sekarang Kak. lagi liburan di Jakarta. Iya, Kamu benar, dari Kak. Manokwari ya? Iya, benar Ya, banget, jadi Kak. sedikit cerita, Fani ini adalah seorang anak yang merantau ke Papua sejak SD. Dia dan bersama keluarganya ya. Dan akhirnya memutuskan tinggal di Papua hingga saat ini. Dan saat ini sudah menyelesaikan pendidikan S2 di universitas di Papua. Hebat sekali kamu. Terima kasih, Kak. Kalau boleh tahu kamu S2 dan S1-nya di bidang apa? Aku S2 dan S1-nya di bidang pertanian, Kak. Bidang pertanian di Iya. Universitas di Manokwari. Iya, benar banget, Kak Gaby. Ya, dan saat ini ya bekerja di universitas juga ya. Iya, benar banget. Aku Sebagai- bekerja di universitas tempat aku kuliah sebagai admin. Oke. Jadi baru lulus tahun lalu ya. Iya, aku lulus S2-nya November 2024. Jadi Fani ini adalah seorang anak yang memiliki hati yang sangat besar untuk Papua. Meskipun dia tidak lahir di Papua, dia pindah ke Papua sejak SD, merantau bersama orang tuanya. Tapi kalau ditanya ke Fani, mau nggak pindah ke tempat lain sekarang? Kalau ditanya, nggak mau. Nggak mau ya, udah cocok ya tinggal di Iya, Papua. Udah nyaman banget tinggal di Papua. Wah, hebat banget. Fani, waktu kamu awal pindah ke Papua, waktu kamu SD, perbedaan apa sih yang paling nyata yang waktu kamu rasakan saat kamu pindah dari Toraja ya waktu itu, dari Toraja ke Papua? Yang pertama itu perbedaannya orang-orangnya ya kan, mereka agak beda sama aku kan secara fisik. Aku kaget melihat mereka, sempat takut juga ya. Tapi lama-lama aku nyaman sama mereka karena mereka orangnya menerima aku banget. Kemudian mereka tuh ramah kepada semua orang, terutama kami yang pendatang. Oke, jadi untuk pendatang mereka sangat menerima dan sangat ramah ya? Iya Kak, tergantung dari pembawaan kita juga ya. Kalau kita pembawaannya baik sama mereka, mereka akan lebih baik sama kita. Oh gitu, jadi waktu kamu pindah itu waktu kamu SD kelas berapa? Aku pindah sekitar SD kelas 3 atau kelas 4 ya, aku lupa. Tapi masih SD aku pindah ke Papua. Oke, jadi waktu kamu pindah ke Papua, ke Manokwari ya saat itu, apa adaptasi yang harus kamu lakukan, yang kamu lewati saat kamu pertama kali pindah ke sana? Yang pertama dari logat ya, mereka kan logatnya beda sama aku yang masih dari kampung juga kan. Jadi aku penyesuaian sama cara mereka berbicara. Itu sih yang penyesuaian aku, Kak. Oke, jadi kamu sekarang sudah menganggap Papua itu seperti rumah kamu ya? Iya, benar banget. Kapan sih kamu merasa Papua itu sebagai rumah kamu? Kapan kamu memutuskan untuk saya mau tinggal di sini aja, ini udah rumah saya? Itu aku mulai rasakan dan itu mulai dari panggilan aku tuh pada saat aku kuliah. Kemudian pada saat kuliah kan ada berapa kegiatan yang aku harus ke pedalaman ya di Papua. Di situ aku merasa, oh aku nih terpanggil untuk mereka. Aku lihat mereka hidup, bagaimana kehidupan mereka di Papua. Aku doa sama Tuhan, terus Tuhan taruh di hati aku untuk tetap tinggal di Papua. Oh, jadi kamu sempat doa dan kamu memang mendapatkan jawaban bahwa kamu memang tinggal di Papua aja gitu? Iya, Kak. Apa sih kesalahpahaman orang yang orang sering gambarkan tentang Papua, tapi sebagai kamu orang yang tinggal di sana, menurut kamu itu salah? Mungkin orang ada pandangan-pandangan yang di luar sana yang salah, yang kamu mau benarkan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Orang-orang luar tuh kadang kalau mau ke Papua tuh mereka takut ya. Dalam hati mereka Papua tuh sangat menakutkan. Tapi kalau menurut aku yang udah lama tinggal di Papua, nggak seperti itu. Orang Papua tuh orangnya baik dan mereka tuh ramah banget. Kalau di jalan kita sapa mereka itu mereka akan sapa balik. Bahkan kadang mereka yang sapa duluan. Aku ketika ke kota-kota lain aku nggak pernah mengalami atau mendapatkan orang seperti itu ya yang sapa aku duluan. Tapi di sana tuh kita bisa dapatkan mereka sapa kita duluan. Sangat baik ya, Iya. meskipun untuk perantau. Iya Kak, benar banget. Sangat menerima ya. Iya. Wah. Jadi kamu udah sangat betah ya di sana ya. Betah banget aku di Papua. Kemudian di sana tuh kan alamnya indah banget ya.
Aku tempatnya dekat pantai. Dari pantai itu jalan kaki kita bisa lihat pemandangan lautnya yang luar biasa. Senjanya tuh terkenal banget. Di tempat aku namanya Amban Pantai, itu lagi viral sekarang. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang tempat itu? Tempat itu awalnya tuh menakutkan. Waktu aku masih kecil, aku aja yang tinggal daerah situ dilarang orang tuaku ke situ ya. Karena bagi orang tuh menakutkan. Tapi puji Tuhan, berkat adanya media sosial, tempat itu jadi viral karena apa? Pemandangan alamnya yang sangat indah, apalagi pada saat musim-musim senja itu di pertengahan tahun, itu tempatnya indah banget. Jadi banyak orang yang ke Manokwari pasti ke tempat itu. Bukan hanya yang dari luar ya, orang yang di daerah Manokwari tapi tempatnya jauh, mereka juga banyak yang ke situ. Wah, berarti sebegitu besarnya peran media sosial ya. Iya. Dengan tadi konten viral itu mengangkat nama tempat itu ya, mengangkat jadi orang lebih banyak tahu ya tentang tempat itu. Iya, benar banget. Wow. Apa pengalaman yang paling kamu ingat waktu kamu baru pindah dari Toraja ke Papua? Ada nggak pengalaman yang paling berkesan untuk kamu waktu kamu pertama kali pindah? Aku pertama kali pindah berkesan banget tuh karena sebelumnya di tempat aku nggak ada laut kan. Terus aku pindah ke Papua tuh ada laut, jadi aku senang banget. Akhirnya aku bisa lihat laut. Kemudian di Papua tuh bukan hanya laut, tempat aku tuh ada laut dan ada gunung. Jadi paket komplit. Kita bisa lihat wisata lautnya, pantai dan juga gunung. Alamnya indah banget ya? Iya, alamnya indah banget dan segar banget di sana udaranya. Wow. Iya, saya juga kemarin tuh baru ke Papua ya. Beberapa bulan yang lalu saya ke Papua, ke Biak. Memang alam Papua tuh sangat indah ya. Benar-benar indah dan pantainya juga masih bersih banget. Iya, benar banget, Kak. Iya, untuk makanan gimana? Kamu cocok nggak di sana? Aku cocok banget karena aku orangnya suka makan ikan ya, dan di Papua tuh ikannya sangat banyak dan murah. Dan fresh juga ya? Iya, fresh banget, ikan di sana tuh fresh banget. Jadi buat orang yang pengen seafood, nah di Papua tuh tempatnya banyak banget. Sisa pilih kita mau makan udang, mau makan ikan, kepiting, lengkap. Jadi untuk perbedaan makanan tidak ada yang sulit ya menurut kamu untuk di sana? Iya, kalau untuk makanan tidak ada yang sulit ya di Papua, terutama makanan-makanan yang langsung dari alam itu tersedia banget di Papua. Oke. Kamu juga tadi sempat cerita sebelum ini dimulai ya, bahwa kamu sempat melakukan penelitian saat kamu S2, kamu melakukan penelitian ke pedalaman Papua, dan kamu penelitiannya tentang pangan ya. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang penelitian kamu? Oh iya, jadi aku kemarin S2, aku penelitiannya tentang pangan lokal kan untuk orang Papua. Nah, untuk pengambilan data itu karena pangan lokal, otomatis aku harus ke pedalaman yang masyarakatnya memang masih mengonsumsi pangan lokal itu sendiri. Jadi aku ke pedalaman itu kurang lebih 3 atau 4 hari. Di tempat itu nggak ada jaringan internet dan nggak ada listrik. Kemudian medan untuk ke sana juga tuh lumayan sulit ya, karena harus ditempuh pakai mobil yang kalau di Papua tuh Hilux, mobil yang besar-besar itu. Kalau mobil kecil kayak di kota nggak bisa. Karena medannya sulit banget. Sulit ya. Tapi sepanjang akses itu, kalau di Papua tuh semakin susah aksesnya, pasti kita akan dapat pemandangan yang paling bagus. Makin susah akses, makin indah alamnya. Iya, makin indah. Jadi aku waktu ke sana tuh aku sempat takut ya, kok gini sih jalannya, menakutkan banget. Tapi pas aku sampai, aku jadi bersyukur sama Tuhan. Aku bisa lihat pemandangan yang begitu luar biasa. Aku buka pintu tempat aku tinggal di rumah kepala kampung, aku langsung bisa lihat gunung dan ada embun-embun gitu. Jadi kita kayak lagi di negeri di atas awan. Saking kerennya. Berarti itu boleh diceritain nggak tempatnya itu apa nama desanya? Itu namanya Kampung Kuau. Itu kalau kita cari di internet, dia pernah menang, aku lupa, tapi pernah menang tentang kampung terbaik di Papua. Iya, di Papua. Karena kampung itu aku baru pertama ke kampung yang luar biasa, udah indah, bersih banget. Sebelumnya aku ke beberapa kampung gak sebersih itu, tapi pas aku ke kampung itu aku gak menemukan plastik di jalan. Saking bersih banget. Iya, karena mereka tuh kompak. Jadi mereka punya dana kampung itu, mereka alokasinya tepat. Jadi mereka sampai bisa menang penghargaan karena kampung mereka tuh kompak banget dan memang bersih banget. Wow, luar biasa ya. Berarti itu kerjasama dari pemerintah daerah dan juga masyarakat yang mau diajak kerjasama.
dan masyarakat mau diajak untuk Mau banget. tanpa ada plastik di jalanan sama Iya. sekali. Berarti sebenarnya mereka sangat-sangat kooperatif ya Iya benar. dengan pemerintah. Aku lanjut ya Kak Ya. tentang penelitian aku. Jadi aku penelitian di situ, masyarakatnya tuh dari hasil penelitian aku mereka lebih banyak mengonsumsi pangan lokal, yaitu yang mereka tanam ya, seperti ubi-ubian, keladi, kemudian kentang. Nah itu yang mereka konsumsi. Jadi mereka jarang banget untuk makan nasi seperti kita orang Indonesia pada umumnya. Nah dan hasil kebun mereka itu sangat bagus karena mereka tuh nggak mengenal pupuk kimia. Oke, jadi pupuknya semua organik. Jadi di sana mereka nanamnya itu pakai pupuk dari pengetahuan mereka sendiri secara turun-temurun. Dari cara tanamnya pun mereka tuh pengetahuannya turun-temurun, cara memelihara tanamannya sampai pemberantasan hama ya. Wow. Jadi mereka diajar secara turun-temurun dari orang tua, nanti orang tua ajar ke anak, begitu secara berkelanjutan. Jadi kalau ada hama yang menyerang tanaman mereka nggak pakai pupuk kimia seperti orang pada umumnya ya, tapi mereka itu mengambil dari tanaman, diracik kemudian disemprotkan atau disiram pada tanaman mereka. Wow, jadi untuk membunuh hama mereka tidak pakai bahan kimia, tetapi mereka pakai tumbuhan lain yang diracik untuk menjadi seperti pembasmi hama itu tapi alami. Iya benar banget Kak. Jadi makanan mereka, tanaman mereka tuh organik ya. Kalau organik kan nggak sebagus seperti yang pakai pupuk ya. Tapi rasanya aku sebagai yang udah pernah rasanya beda dengan yang aku beli dari orang asli Papua sama orang yang dari luar. Karena kalau orang dari luar itu mereka udah tahu kan menggunakan pupuk kimia. Oke, jadi mungkin secara bentukan bagusan yang pakai pupuk kimia, tapi sebetulnya kualitasnya bagusan yang alami pasti ya. Iya benar banget. Dan rasanya juga beda ya? Lebih segar. Iya, karena kan kamu belajar tentang pertanian, jadi kamu memiliki pengetahuan di bidang ini ya. Iya benar banget Kak. Oke, waktu kamu ke pedalaman itu, apa sih perbedaan yang paling terasa antara di pedalaman dengan kehidupan kamu waktu kamu di Manokwari? Yang paling terasa itu tentu dari makanan mereka, kemudian di tempat yang aku pergi nih kan nggak ada kendaraan yang kayak kendaraan umum, terus motor juga tuh aku lihat cuma satu ya. Jadi mereka kalau mau kemana-mana tuh jalan kaki. Sedangkan aku yang udah tinggal di kota Manokwari, dekat pun aku pasti pakai motor atau mobil. Kemana-mana jalan kaki mereka? Iya, mereka ke kebun itu bahkan berjam-jam tuh mereka jalan kaki. Sehat ya berarti ya? Iya mereka sehat, terus jalan kakinya tuh nggak datar ya, harus naik turun gunung. Jadi kalau kita ikut mereka tuh mereka bilang dekat aja, dekat bagi mereka tuh bagi kita tuh sudah sangat jauh karena nggak terbiasa jalan jauh. Jadi mereka udah biasa dengan kayak gitu? Iya mereka udah biasa banget. Jadi aku lihat mereka tuh kalau dibanding sama makanan kita yang di kota tuh beda, tapi mereka sehat. Terus aku mikir kok mereka sehat banget. Nah tentu dari makanan mereka ya, dan juga karena mereka sering jalan kaki. Jalan kaki kemana-mana berjam-jam? Iya berjam-jam jalan kaki. Maaf, kalau yang untuk yang orang tua gimana jalan kaki? Mereka juga jalan kaki sampai aku tuh kaget, orang tua tapi mereka ke kebun itu udah jalan kaki, terus hasil panen mereka tuh mereka pakai noken di kepala itu terus ke belakang kan, jadi hasil kebun mereka tuh di belakang, terus mereka kayak gini ya. Jadi bawahnya gini, itu berat banget Kak, tapi mereka kuat. Dan mereka udah biasa juga ya? Iya udah biasa dari kecil kan, jadi aku pas lihat tuh aku kaget banget. Udah jalannya jauh, kita kalau jalan jauh tanpa beban aja udah capek, apalagi mereka yang ada beban dan harus naik turun gunung. Menurut kamu dengan kondisi seperti itu, apakah perlu bantuan dari pihak luar misalnya dengan membantu transportasi, atau memang menurut kamu hal itu menyehatkan mereka? Kalau menurut dari pandangan kamu sendiri? Kalau menurut aku sih bagi mereka udah jadi budaya mereka sendiri. Tapi kalau sebagai manusia aku kayak nggak tega ya lihat mereka udah tua harus pikul beban yang berat untuk berjalan berjam-jam. Kita lihatnya kasihan ya. Iya, aku jadinya kasihan banget ya mereka harus. Aku kasihannya karena harus mikul hasil panen mereka kan yang berat. Kita tahu kan hasil panen pertanian tuh kayak ubi itu berat banget kan. Jadi udah umur, jalannya jauh, mereka harus pikul sendiri. Iya. Dan itu sudah mereka lakukan turun-temurun. Iya, turun-temurun. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang pendidikan di sana. Kalau anak-anak yang di pedalaman itu, apakah mereka sekolah seperti anak-anak pada umumnya?
Kalau tempat aku penelitian itu mereka ada sekolah ya, fasilitas sekolah, gedung kelas itu ada, tapi gurunya tuh jarang banget ke kampung itu untuk mengajar. Jadi mereka sebenarnya kalau bilang mereka tuh pengen sekolah, tapi itu gurunya nggak ada. Kamu pernah ngobrol-ngobrol sama anak-anak di sana? Kalau aku ngobrol pernah, mereka tuh pengen sekolah. Kalau di kampung yang aku pergi tuh hanya ada SD. Kalau mau lanjut SMA sama SMP itu harus keluar kampung dan harus jalan kaki juga jauh. Oke, jadi di kampung itu hanya ada SD. SD. Kalau Iya. mereka mau melanjutkan SMP, SMA, mereka harus keluar kampung untuk sekolah. Iya, dan itu kalau keluar kampung karena nggak ada transportasi umum, mereka jalan kaki. Ada yang seperti itu? Iya, ada Kak. Jadi anak SMP yang di kampung tempat aku ambil data, mereka ke kampung sebelah itu sekitar bisa sejam baru sampai. Jalan kaki? Jalan kaki. Berarti sebetulnya mereka sangat ingin untuk melanjutkan sekolah. Jadi meskipun jalan kaki juga mereka tidak apa-apa. Iya, mereka sudah biasa kan. Jadi mereka tuh sebenarnya semangat, tapi nggak ada yang mau ngajar mereka, guru-guru pada tidak datang Yang kan. di pedalaman itu Iya. ya. Oke. Kalau untuk yang di kota Manokwarinya sistem pendidikannya seperti apa? Kalau di kota sendiri sistem pendidikannya udah hampir sama dengan di kota-kota besar ya. Ya. Udah gurunya ada, terus sekolahnya juga bagus, fasilitasnya lengkap. Oke, berarti kalau yang menjadi permasalahan tuh di pedalaman-pedalaman Iya. ini ya, karena bukan gak ada sekolahnya tapi gurunya gak ada ya? Iya, gurunya yang jarang ke kampung. Jarang ke kampung. Menurut kamu kalau gurunya ada pasti muridnya juga pada mau belajar ya? Iya, kalau gurunya ada tuh mereka semangat untuk belajar. Aku juga kan di Papua punya komunitas kan, Ya. dengan anak-anak muda di Papua. Jadi kami tuh suka buat donasi gitu. Itu pertamanya karena kami teman SMA kan, kumpul-kumpul, terus kita ngomong kok kita cuma ngumpul-ngumpul doang ya, nggak ada apa gitu yang bermanfaat. Jadi kami punya komunitas namanya Papuan Future. Jadi di situ kami menjangkau anak-anak yang di pedalaman meskipun nggak intens ya, tapi kami buka donasi secara umum. Kemudian nanti kami tim akan milih tempat yang terpencil, kemudian kami di situ kami akan bagi donasi dari yang terkumpul, kemudian kami edukasi tentang pendidikan, kemudian bagaimana cuci tangan sebelum makan, sikat gigi yang benar. Jadi aku gabung sama komunitas aku itu. Untuk komunitas kamu ini berarti isinya orang-orang Papua semua? Isinya dari berbagai daerah, ada orang Papua, ada pendatang. Mereka ini jadi kalian sama-sama tergabung dalam satu komunitas yang ingin membantu pedalaman-pedalaman Papua. Iya, benar banget Kak. Boleh ceritain sedikit lagi nggak tentang komunitas ini, kegiatan-kegiatannya, dan sudah ke kampung mana sempat memberi bantuan? Komunitas ini dari 2018 apa 17, jadi dari kami lulus SMA, kemudian kami buat komunitas ini. Karena komunitasnya hanya kami kan, nggak ada campur tangan organisasi apapun, jadi kami yang nentuin setahun itu 2 atau 3 kali tergantung dari teman-teman yang tergabung kan. Kalau kemarin kan pada kuliah di luar kota, jadi nanti pas liburan, biasanya liburan tengah tahun sama mau Natalan kami kunjungan ke pedalaman. Oke, jadi komunitas kamu ini mengunjungi pedalaman-pedalaman dan membantu anak-anak pedalaman. Iya, benar banget Kak. Jadi terakhir aku pergi ke Kebar, itu salah satu tempat di Papua Barat, Kabupaten Tambrau. Medannya dari tempat aku tuh sangat jauh dan jalannya ekstrim banget. Tapi kembali lagi pada saat sampai di situ tuh pemandangannya indah banget. Ada lembah, lembah yang kayak Bukit Teletabis gitu. Lembahnya luas banget. Kemudian rumputnya yang pendek-pendek. Oke, apa namanya tadi? Itu namanya Lembah Kebar. Lembah Keba. Iya, di situ dia terkenal dengan rumput kebarnya. Katanya menurut penelitian itu untuk menyuburkan perempuan ya, untuk bisa punya anak. Yang aku tahu itu banyak penelitian yang mengatakan itu. Jadi dia terkenal dengan rumput kebarnya. Wow, berarti sebetulnya Papua ini memiliki potensi yang sangat besar ya. Iya. Alam yang indah dan banyak sekali sebetulnya tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita. Iya, seperti yang tadi kamu bilang itu contohnya ya. Iya, benar banget Kak. Dan pas saat aku ke kampung itu kembali lagi, sekolahnya tuh ada, sekolahnya bagus, udah bangunan yang permanen ya dari tembok. Tapi pas kami ke sana tuh
nggak ada guru. Jadi Hmm. mereka tuh pas kami sampai masih pakai baju biasa kan, baju Ya. rumah. Terus pada lihat kakak-kakak datang, mereka langsung buru-buru ke rumah untuk ganti baju seragam. Wow, berarti sebetulnya mereka menunggu guru itu ya? Iya, mereka menunggu. Jadi mereka kira tuh kami guru yang mau datang, padahal kami hanya untuk apa sih namanya, mau Berkunjung. berkunjung sebentar doang. Wow. Tapi mereka begitu sukacita, bayangkan Kak. Tadi tuh masih sepi, tiba-tiba rame banget karena mereka manggil satu sama lain kan, manggil temannya, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Jadi mereka pada ganti baju ke sekolah, bukan cuma mereka yang datang, orang tuanya pun datang. Wow, sebegitu besar antusiasme warga kalau ada guru yang datang. Iya. Bahkan kamu yang sebetulnya bukan guru tapi mereka pikir itu guru, Iya. jadi rame sekolahnya, semua langsung ganti seragam untuk Iya. datang ke sekolah, saking mereka sangat bersemangat untuk belajar ya. Iya, benar banget Kak. Kalau menurut kamu selain bantuan materi, bantuan apa lagi sih yang diperlukan untuk rakyat di sana, Kalau khususnya anak-anaknya? Iya, kalau menurut aku mereka tuh butuh dihargai. Kita nggak boleh membedakan mereka, kita harus menerima mereka seperti kita sendiri ya. Iya. Jadi kita nggak boleh membedakan mereka. Mereka juga tuh bagian dari Indonesia, mereka juga saudara kita. Apakah mereka merasa dibeda-bedakan? Kalau yang aku lihat ada yang merasa dibedakan, ada yang kayak lihat kita tuh mereka jadi ngomongnya gimana ya. Jadi kayak kok aku lain ya. Tapi ada juga yang udah bisa menerima diri mereka sendiri. Jadi karena mungkin berbeda juga ya, Iya. pasti setiap tempat ada perbedaan ya. Kamu kan sekarang kerja di universitas sana ya. Iya. Kamu sering nggak ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa di sana atau mungkin dengan teman-teman kamu waktu S2 gitu ya? Sebetulnya hal apa sih yang bisa dimaksimalkan atau ditingkatkan dari Papua? Aku sering ngobrol sama mereka, sama anak-anak muda di sana. Mereka tuh sebenarnya sumber dayanya tuh luar biasa melimpah ya, tapi kembali lagi untuk mengelola sumber daya itu mereka masih kurang sumber daya manusia. Sumber daya manusianya kurang. Iya, sumber daya alamnya melimpah tapi sumber daya manusianya yang masih kurang kalau menurut aku. Jadi kamu sempat ngobrol-ngobrol dengan para mahasiswa di sana, kesimpulannya adalah itu ya. Iya, Berarti sangat-sangat penting dengan adanya orang-orang berpendidikan seperti kamu dan komunitas kamu yang sudah menempuh sekolah, sudah tahu banyak dan belajar banyak untuk membantu di sana, membantu mereka supaya mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak. Karena sebetulnya sumber daya alamnya juga sudah sangat melimpah ya. Menurut kamu kenapa sih orang-orang kenapa di sana sumber daya manusianya rendah kalau menurut kamu? Yang aku lihat Atau kurang ya? Iya, yang aku lihat pertama dari untuk menjangkau pendidikan yang di daerah pedalaman tuh agak sulit ya. Aksesnya ya. Aksesnya sulit. Terus yang aku lihat juga kebanyakan dari mereka tuh punya kemauan yang masih rendah tentang pendidikan. Jadi itu menurut kamu masalah utamanya ada di mana? Kalau menurut aku yang pertama dari kemauan mereka ya. Kemauan mereka dulu ya. Kemauan mereka yang harus kita kayak sosialisasikan atau kita harus tanamkan sama mereka bahwa pendidikan itu penting. Kemarin juga kita sempat ada ngobrol-ngobrol dengan salah satu guru pedalaman di Papua. Ya mereka juga bilang bahwa di sana orang tua yang di sana, yang khususnya di pedalaman, banyak yang kurang merasa bahwa sekolah itu penting. Jadi anak-anaknya itu tidak diarahkan untuk ke sekolah gitu. Mungkin itu dulu yang bisa diubah gitu ya. Iya, benar banget Kak. Jadi mereka seusia sekolah itu kadang lebih memilih untuk ikut orang tuanya ke kebun. Jadi untuk lebih kerja daripada untuk Iya. sekolah ya. Kalau dari masyarakat kita sendiri, karena ke Papua itu kan aksesnya lumayan jauh ya. Terbang ke sana aja udah berapa 5-6 jam ya. Waktu Iya. kamu kesini berapa jam? Aku kesini kurang lebih 5-6 jam. 5-6 jam. Jadi memang aksesnya tuh jauh sekali ya. Iya Kak. Menurut kamu apa sih yang bisa kita lakukan meskipun dari jarak jauh, tapi kita bisa berkontribusi sedikit banyak ke sana? Yang seperti tadi kita ngomongkan Kak. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran mereka tentang pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian kita jangan membeda-bedakan mereka, bahwa mereka jauh di sana. Jadi kita sebagai orang yang di kota nggak memperhatikan mereka. Jadi kita harus mendukung juga mereka bahwa mereka tuh bagian dari Indonesia yang betul.
kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia, khususnya Papua. Banyak orang mungkin ingin memberikan bantuan tapi bingung mau bantuan kemana, karena kan mungkin tempatnya juga jauh dan mungkin juga di sana juga ya masih terbatas ya untuk akses dan fasilitas. Kamu bisa mengarahkan nggak kalau ada yang mau membantu secara langsung, mereka bisa kemana? Kalau untuk membantu secara langsung di sana banyak yayasan, banyak komunitas juga seperti komunitas aku, itu bahkan dari luar kota ada yang membantu. Jadi ada teman saya di Papua ngajak temannya. Jadi dia lihat dari video-video kan yang kami bagikan, terus dia nanya, ini kalau kita mau donasi gimana ya? Terus karena dia dokter, dia dia terlibatnya buat video. Jadi dokter ini dokter gigi, jadi dia buat video tentang gimana cara sikat gigi yang benar. Nah dia video terus kirim ke kami. Video itu kami putar pada saat kami ke pedalaman. Jadi sebetulnya tidak harus sesuatu yang wah gitu ya, cuman kontribusi yang simpel dan sederhana seperti mengajarkan cara menyikat gigi itu pun sudah membantu sebenarnya. Sekecil apapun sebetulnya tetap berguna untuk masyarakat di sana ya. Iya benar banget Kak. Jadi kalau dari jauh nggak bisa, mungkin mau ngirim sesuatu ke Papua kan biayanya mahal banget. Ya bisa lewat video, edukasi lewat video itu bisa banget. Video untuk mereka. Iya. Mereka juga pasti senang ya kalau video itu benar-benar ditujukan untuk mereka. Iya, mereka senang banget karena langsung dari video itu dokternya perkenalkan nama, terus untuk anak-anak di kampung ini. Jadi kampungnya langsung disampaikan. Langsung di-mention gitu jadi mereka ternyata orang luar kenal kami juga. Jadi mereka lebih semangat. Berarti nggak perlu hal yang ribet-ribet, cukup dengan memberikan perhatian kecil seperti video tadi yang ditunjukkan untuk mereka, misalnya merekam, memberikan salam untuk mereka, menyapa mereka, mereka akan merasa lebih diperhatikan ya. Iya, mereka hal simpel kayak gitu sebetulnya. Benar banget Kak, mereka sudah sangat sukacita pas lihat video itu, mereka senang banget. Wow, hal-hal kecil yang sangat berarti ya, khususnya untuk anak-anak ya. Iya Kak. Apalagi pedalaman yang kami suka kunjungi tuh nggak ada listrik kan, jadi nonton TV nggak mungkin bisa kan, jadi pada saat kita buat video di layar yang besar itu mereka semangat banget untuk nonton. Jadi kamu tayangkan videonya di layar besar untuk dinonton rame-rame. Dan mereka semangat banget untuk nonton itu. Semangat banget Kak, karena mungkin ada yang belum pernah lihat, ternyata kita bisa lihat video secara layar yang besar ya. Mereka mungkin ada yang belum pernah kan, jadi mereka sangat sukacita. Wow, kalau di sana sendiri teknologinya seperti apa sih? Kalau yang di kota teknologinya udah sama di kota besar, tapi kalau pedalaman ya gitu Kak, nggak ada listrik ya. Tapi ada yang punya HP, tapi yang punya HP tuh biasa orang yang dewasa. Kalau yang kecil-kecil gitu jarang banget yang punya HP. Karena kalau punya HP juga kan mau casnya susah kan. Oh, listriknya juga masih terbatas. Terbatas, biasa ada malam. Itu pun tergantung dari BBM kan. Kalau ada mereka bisa nyalain genset, kalau nggak ada berarti gelap. Kalau sinyal internet di sana bagaimana? Kalau di kota aman ya, sinyalnya aman, tapi kalau ke pedalaman ya gitu Kak, sinyalnya nggak ada, terutama internet ya itu jarang banget di pedalaman. Jadi waktu kamu di pedalaman juga internet terbatas ya? Iya, terbatas. Untuk terakhir ke sana? Iya terbatas Kak, itu biasa ada subuh, tapi jarang ada jam-jamnya? Iya subuh. Tapi nggak selalu ada, jadi ada satu titik gitu, kalau kita di titik itu nggak boleh geser, kalau geser jaringannya hilang. Oh, jadi kalau kita udah di titik ini, ya udah kita di sini, jangan pindah-pindah. Iya. Kalau kita pindah, internetnya hilang. Iya Kak, gitu Kak. Menurut kamu peran sosial media tuh untuk rakyat di sana seperti apa sih? Menurut aku perannya tuh luar biasa membantu ya, kayak yang tadi dari awal aku cerita, tempat aku yang dulunya orang takut datang, tiba-tiba karena ada media sosial jadi viral, jadi itu orang tuh banyak banget yang datang, jadi tempat aku yang awalnya sepi jadi rame. Dan yang kamu cerita tadi video, dengan satu video yang menyapa mereka, menyapa untuk anak-anak di Papua atau teman-teman di Papua, video kayak gitu aja udah bikin mereka happy ya? Iya Kak, benar banget. Apa sih harapan kamu ke depannya untuk Papua? Kalau aku, harapan aku secara pribadi untuk Papua, aku pengen hidupku untuk Papua, aku pengen mengajak mereka untuk bahwa pendidikan itu penting. Kemudian karena aku bidangnya di pertanian, aku tuh pengen mereka bisa mengelola hasil pertanian mereka dengan baik. Selama ini kan hasil pertanian mereka tuh dijualnya cuma ke pasar lokal di Manokwari ya. Aku rindu mereka bisa menjualnya keluar.
Iya, di sana tuh tempatnya kalau di sini tuh seperti di puncak ya, ada suatu tempat namanya Pegunungan Arfak. Di situ tanaman dataran tinggi tuh bisa tumbuh dengan baik. Seperti wortel, kentang, stroberi, tapi itu hanya sebatas dijual ke pasar lokal, belum dijual keluar. Fani, kamu meskipun pendatang dari Toraja, tapi kamu memiliki hati yang sangat besar untuk tanah Papua. Meskipun kamu merantau dari SD, baru merantau dari SD sampai kamu saat ini di Papua. Apa sih pesan kamu untuk anak-anak di Papua dan untuk mahasiswa di sana? Kalau pesan aku secara pribadi, jangan pernah patah semangat untuk terus belajar. Memang untuk pendidikan tuh nggak mudah ya, kita perlu bekerja keras, banyak tantangan yang harus kita lalui, tapi percaya bahwa ketika kita punya keinginan untuk mau maju, pasti bisa. Jadi mungkin mereka untuk ke sekolah itu susah, jangan pernah patah semangat, teruslah mengejar cita-cita. Aku yakin ketika kita berusaha, pasti Tuhan akan mudahkan. Amin. Dan kamu punya pesan khusus gak untuk yang merasa bahwa mereka merasa dibedakan? Apa pesan kamu untuk perbedaan-perbedaan ini untuk rakyat di sana? Kalau untuk yang merasa dibedakan seperti orang yang lain, buat aku memang kalian berbeda, tapi kalian itu unik. Ya. Jadi dari keunikan itu jangan merasa nggak diterima, tapi biar keunikan itu menjadi suatu yang indah ya, yang kita Kekuatan, sama-sama bisa saling syukuri dari keunikan kalian sebagai orang Papua. Aku sendiri belajar dari kalian, meskipun kalian berbeda, tapi kalian itu saudara. Jadi aku kalau ketemu mereka tuh aku anggap mereka tuh saudara. Karena aku saking cintanya sama Papua, aku tuh menganggap saudara. Karena gimana ya, aku merasa kenapa sih aku cinta banget sama Papua. Yang pertama aku hidup dari alam mereka. Jadi aku dari pribadiku tuh aku udah hidup nih dari alam mereka. Aku sudah menikmati alam mereka yang begitu indah. Aku masa cuma menikmati doang. Jadi aku tuh pengen punya kontribusi sama mereka untuk memajukan mereka. Wow, pikiran yang sangat luar biasa kamu. Jadi merasa kamu selama ini hidup dari alam Papua. Jadi kamu ingin berkontribusi juga untuk daerah sana. Iya, benar banget. Wow, pikiran yang sangat mulia. Dan tidak semua orang berpikir seperti itu. Hebat banget. Kamu ada pesan-pesan untuk rakyat Indonesia yang mendengarkan ini? Apa pesan kamu untuk mereka mengenai Papua? Kalau pesan aku jangan takut ke Papua ya, karena banyak banget orang di luar Papua yang mau ke Papua tuh udah takut duluan. Di Papua tuh aman banget, dan aku yakin ketika orang dari luar ke Papua tuh pasti akan takjub sama alamnya yang begitu indah dan orang-orangnya yang sangat ramah. Makanan apa yang harus mereka coba kalau mereka ke sana? Kalau ke Papua tentunya papeda ya, papeda kuah kuning tuh enak banget. Banyak selain papeda ada keladi tumbuk. Itu keladi yang direbus, ditumbuk terus ditambah kelapa, itu enak banget, aku juga suka. Kemudian yang suka seafood wajib banget ke Papua karena di sana seafoodnya tuh segar banget. Seafoodnya sangat segar dan enak ya. Enak banget. Oke, Rifani, terima kasih untuk waktunya. Saya senang banget bisa ngobrol sama kamu langsung dari orang yang merantau ke Papua dan tinggal di Papua selama belasan tahun ya berarti ya. Selama belasan tahun dan begitu mencintai Papua sampai kamu ingin semua orang tahu keindahan Papua, makanan Papua. Kamu pengen semua orang tahu bahwa rakyat Papua itu sangat baik dan sangat ramah, dan jangan takut ke Papua. Itu pesan kamu tadi ya untuk orang-orang yang mendengarkan, jangan takut ke Papua karena orang-orangnya ramah dan baik. Itu pesan kamu ya. Iya, terima kasih Rifani untuk waktunya. Terima kasih karena sudah mampir ke sini. Nanti balik lagi ke Papua ya berarti ya. Iya, tentunya. Aku di sini cuma liburan, nanti 4 Januari aku balik lagi ke Papua. Ya, salam untuk anak-anak di Papua sana. Apa kamu ada pesan-pesan yang kamu ingin sampaikan? Untuk siapa nih, untuk anak-anak atau mungkin untuk anak-anak yang mendengarkan atau komunitas kamu yang mendengarkan? Buat anak-anak yang mendengarkan, terutama anak muda ya, jangan kita hidup untuk memikirkan diri kita sendiri. Mari kita memikirkan terutama ya untuk mungkin yang lagi merantau ya, di mana tempat kita Tuhan taruh. Aku punya kerinduan, kita bukan cuma nyari uang atau hidup di tempat itu, tapi mari kita membuat sesuatu yang bisa berarti atau berguna bagi tempat di mana kita Tuhan tempatkan. Wow, kamu memiliki hati yang sangat besar untuk
rakyat Papua. Jangan berkecil hati, jangan merasa dibeda-bedakan. Ada orang-orang seperti Rifani yang Tuhan kirimkan ke Papua memiliki hati yang sangat besar. Meskipun dia tidak berdarah Papua ya, berdarah Toraja, tapi begitu mencintai Papua dan ingin supaya Papua maju. Jangan berkecil hati, saya yakin ada orang-orang di luar sana yang Tuhan kirimkan untuk membantu kalian memiliki hati yang besar. Contohnya adalah Rifani ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode For Foxa berikutnya. 'Cause your voice matters.